Sebagian orang menduga bangunan sederhana yang berfungsi sebagai pesantren ini hanyalah tempat menimba ilmu agama untuk para santri. Kenyataannya tak sebatas itu. Sekolah agama di kampung Kiara Payung, Desa Barusari, Kabupaten Garut ini ternyata punya nilai istimewa bagi anak didiknya, terutama Nenden dan Herman. Ayo sekolah. Nenden dan Herman adalah kakak beradik yang kini berusia 13 dan 11 tahun. Mereka sudah 2 tahun tinggal di pesantren Nurul Huda. Tidak sekedar belajar ilmu pengetahuan dan agama, tapi di sini mereka juga melanjutkan perjuangan hidup untuk harapan yang mereka bayangkan. Kemiskinan sempat membuat mereka putus sekolah. Tapi karena pesantren tidak memungut biaya sepeser pun, asa 2 anak ini kembali hadir, walau harus memilih terpisah jauh dari orang tua. Abi nyarira nanyungkan direna. Karena karunya ka bapak di rumah sakit. Sareng tanya kange biaya di rumah sakit. Bahkan tanpa rasa terpaksa, keduanya pun turut membantu berjualan seperti ini untuk menambah pemasukan bagi pesantren yang bersedia menampung mereka hingga sekarang. Manju pada sekolah maya teteh dan nitipin aderling ka dia. Nah, teteh. Nenden yang duduk di kelas 1 sekolah menengah pertama ini biasanya bertugas menitipkan cemilan ke warung sebelum berangkat sekolah. Nitipkan dia. Sadayana sebriji. Mohon sadayana itu nya. Mana sami-sami. Waalaikumsalam. Sok diengkekeun we engke toseep. Tangket teh toseep teh nyimpan di teras canak acisna. Aya 15.000, aya 20. Jika sang kakak bertugas menjajakan cemilan, Herman terbiasa membawa dagangan berupa es yang selalu dibawa dalam termos kecil. Usia dini tak lantas membuat Herman bermalas-malasan. Justru hubungan saudara yang mengalir satu sama lain menumbuhkan rasa saling empati untuk ikut ambil bagian, membantu pesantren yang mau menampung mereka. Tuh, taya kapaksa atas kewajiban anda bege diurus ku Pak Ustad di dieu disakolahkeun. Pasian jajan aku Pak Ustad. Sama dengan si kakak, waktu yang biasa digunakan Herman menjajakan dagangannya adalah sebelum bel masuk sekolah seperti ini. Ia harus merelakan sedikit waktu bermain dengan harapan bisa membawa hasil yang lumayan. Rp500 menjadi harga untuk setiap bungkus es kue yang dijualnya. Dan sekitar 5.000 hingga 15.000 menjadi hasil yang didapatkan perharinya. Sejak berdiri tahun 87, pesantren ini belum tersentuh perbaikan sama sekali. Berdiri di atas tanah wakaf warga, pesantren beroperasi secara swadaya dari sang pendiri dan masyarakat sekitar. Dulu sekolah agama ini sempat jaya dengan banyak santri. Namun karena biaya membengkak, akhirnya operasional sekolah sempat juga berhenti. Tapi 3 tahun kemudian kegiatan belajar kembali dihidupkan oleh Ustadz Dadan dengan kondisi seadanya. Assalamualaikum. Darama. Tujuannya kita kan terpanggil karena memang Islam itu harus kita perjuangkan, terus generasi penerus harus bisa mengenyam pendidikan dengan baik, terutama mereka yang termasuk atau tergolong kategori yang di bawah lah. Sekarang ada lebih 20 anak diasuh Ustadz Dadan di sini, termasuk Nenden serta Herman. Faktor nurani dan rasa prihatin ekonomi orang tua kedua anak mendorong dia untuk mengajak Nenden dan Herman tinggal di pesantren. Alasannya karena memang keadaan orang tuanya sangat tergolong di garis kemiskinan. Terus sekolahnya putus, apalagi ngaji, makanya kita ambil. Bagi Nenden dan Herman, mendapatkan kesempatan melanjutkan sekolah seperti rezeki yang tak boleh mereka sia-siakan begitu saja.
Mereka sadar kemampuan orang tuanya tak sanggup untuk membiayai sekolahnya karena orang tua mereka hanya buruh serabutan di perkebunan. Cita-cita abi yang jadi guru, kami bisa ngadidik adik-adik abi sareng anu lainna yang sampai ke kuliah, kami bisa ngabahagiakeun kolot-kolot abi. Pak ya ladang tadi, Derli. Penyetoran seperti ini memang biasa dilakukan anak-anak yang bertugas menitipkan cemilan atau berjualan seperti yang dilakukan Nenden atau Herman. Walaupun tak ada patokan besaran setoran yang harus diberikan, tapi ada nilai kejujuran dan wirausaha yang sedang diterapkan di sini. Mudah-mudahan dengan ikut serta diberdayakan itu bisa menjadi motivasi ketika mereka dewasa nanti. Hanya bermodalkan tepung tapioka, kentang, serta bumbu. Sebuah harapan coba diramu oleh anak-anak yang punya kemauan untuk terus berusaha dan maju. Awal pengolahan dimulai dari pengupasan kulit kentang sampai bersih yang dilakukan Nenden dan kawan-kawannya. Akibat modal yang terbatas, para santri hanya mengolah kentang sekitar 5 kilogram. Kentang yang direbus biasanya dipotong dadu seperti ini. Jika kentang sudah lunak, selanjutnya tahap penghalusan. Hermanlah yang biasa bekerja di sini. Agar mendapatkan adonan perkedel yang kalis atau tercampur rata, keseluruhan bahan harus diaduk beberapa saat. Baik Nenden, Herman ataupun anak-anak lainnya merasa beruntung bisa dipercaya untuk ikut ambil bagian dalam proses produksi cemilan ini. Setidaknya mereka dapat memetik ilmu, tidak hanya agama, namun wirausaha dan kreatif juga. Untuk menghasilkan perkedel kering yang renyah, adonan digoreng dalam minyak yang panas. Hasil akhirnya mirip keripik yang menjadi alasan dinamakan perkedel kering. Dalam sekali produksi, terbuat 100 bungkus perkedel kering yang dijual dengan harga Rp500 saja. Inilah nilai istimewa yang tersebar di hati para santri. Ada ilmu yang mereka dapatkan, dan ada pula perjuangan hidup yang mereka teguhkan di setiap langkah ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 tahun hidup jauh dari kedua orang tua membuat Nenden dan adiknya mulai membiasakan diri untuk mandiri. Satu hal yang tidak pernah ditinggalkan Nenden adalah sholat 5 waktu yang menjadi kewajibannya kepada Sang Khalik. Dengan doa, Nenden bisa mencurahkan isi hatinya yang tak dapat dibagikan kepada orang lain, sekaligus memanjatkan banyak harapan untuk kebaikan diri dan keluarganya. Sadar akan kondisi dan beban yang harus ditanggung orang tuanya, Nenden tak pernah memaksa mereka untuk datang mengunjungi dia dan adiknya. Cenah benar si bapak teh cenah cing raras-raras wae ngaosna cenah didinya cing jadi jalma soleh emut wae ka bapak. Kan belum pernah lagi jarak ke kuburannya bapak. Berada di wilayah pegunungan dengan ketinggian sekitar 1.700 di atas permukaan laut, membuat kampung Linggarjati, desa Cisarua, diberkahi tanah yang baik dan subur untuk perkebunan. Walaupun tidak semua warga memiliki lahan yang dapat digarap sendiri, setidaknya menjadi buruh harian pun banyak dilakoni oleh pria maupun wanita. Kemiskinan yang dialaminya sejak dulu membuat Neni, ibunya Nenden dan Herman hanya mampu bekerja di tanah garapan milik perhutani.
diangge beras beas sakarung sasasih kadang-kadang cekap kadang-kadang teu anu sanesna kanggo bangsa lisah jajan murang kali henteu cekap. Bahkan tak jarang, ia terpaksa menitipkan anak bungsunya yang masih berusia 6 bulan kepada bibinya. Sedangkan anak yang baru 4 tahun ini kerap ia bawa saat bekerja. Miris memang, namun beginilah garis hidup yang harus ia terima dan jalani dengan ikhlas. Tidak memiliki pendidikan yang cukup memaksa Neni harus puas dengan pekerjaan yang upahnya sekitar 15.000 hingga 20.000 rupiah saja per hari. Di balik semangat dan usaha keras membanting tulang, ternyata di lubuk hatinya tersimpan sebuah penyesalan karena tidak mampu melanjutkan sekolah anak-anaknya. Ya tadi nama kitunya abi teh ku margi di dieu henteu ka didi ku abdi henteu kabiayaan nyawe kitu aya nu nyanaku pahaji nya ku padadan kitu dicana ka ditu da tadina kitu karunya di dieu warga seueur teh aya nu ieuna kitu mung abi nyarira nu damelna. Sebuah pilihan yang terbilang sulit karena harus merelakan anaknya hidup berjauhan. Belum lagi rasa rindu tak terperi akan kehadiran Nenden dan Herman yang hanya bisa berjumpa saat hari raya Idul Fitri saja. Namun di balik semua kegalauan ini masih terselip rasa syukur atas rezeki yang dititipkan Tuhan lewat uluran tangan orang lain yang masih peduli akan keberadaan kaum papa. Ya abi mah teu pernah ka ditunya eta ngalayad murang kali. Kumargi kahijina teu gaduh artos, kaduana teu acan terang. Katiluna mah kitulah nya gaduh cace sakedik talung dititipkeun, sakedik-kedikeun daripada dianggo ongkos. Denny adalah suami ketiga yang menikahi Neni sekitar 1 tahun yang lalu. Nasib menjadi buruh serabutan dengan panggilan kerja tak menentu membuatnya memutar otak demi terpenuhinya kebutuhan perut keluarga. Segala kegetiran yang dialami Neni sekeluarga, dia artikan sebagai perjalanan hidup yang sudah digariskan Tuhan yang membuat mereka saling menguatkan. Kalau abi mah yang ngabahagiakeun adik-adik abi sareng disakolahkeun sampai ka terusna jeung dipanjangkeun yuswana ditambahan rezekina biar bisa bareng-bareng bisa makan bareng dan kepingin kumpul lagi dengan adik-adik. Akan ada buah manis yang dituai bagi setiap orang yang mau bersabar dan berjuang. Mungkin inilah jawaban atas segala doa, usaha, serta perjuangan yang dilakukan segenap penghuni Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda YPU. Bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional, tim orang pinggiran pun tergerak untuk mengantarkan amanah yang direalisasikan dalam bentuk 50 paket perlengkapan sekolah untuk keseluruhan murid serta santri di sini. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Boleh keluar, Pak Ustaz? Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ini mungkin bagian dari doanya anak-anak, doanya Pak Ustadz gitu ya. Ini ada bantuan untuk perlengkapan sekolah untuk semua murid di sini dan semua santri di sini. Besarannya itu sekitar 50 paket perlengkapan sekolah untuk kalian semua. Nah mungkin secara simbolis bisa diterima Pak Ustadz gitu. Jazakallahu khairan katsiran.
Kan abang nggak nyangka. Iya. Ya, Jadi mungkin jajak halo aja lah. Pak Ustadz, ini kan baru sebagian kecil. Mungkin nanti dari pihak Basnas akan menjelaskan ada sedikit lagi bantuan yang mau dijelaskan. Waalaikumsalam. Mohon. Badan Amil Zakat Nasional Insya Allah ya badai masihan bantosan kanggo Ustad da informasi nu abdi di Kakuping mah sawana Ustad teh nganggo biaya nyalira kanggo biaya operasional sadaya biaya pendidikan. Alhamdulillah ieu aya titipan ti Muzaki orang-orang nu mayar zakat diamanahkeun ka Basnas melalui lembaga Basnas. Ieu aya bantosan nilainya teh 20 juta rupiah kanggo biaya pendidikan kanggo operasional selama Ustad dibuka. Alhamdulillah. Dan selama ini kan Ustadz Demi menunjang kegiatan pendidikan serta operasional yayasan, dana pendidikan sebesar 20 juta rupiah ini diharapkan membawa sedikit solusi, sehingga kelak dapat menampung lebih banyak lagi siswa yang ingin maju. Ya kita dari pihak pengelola, terutama saya sendiri. Karena kita kan nggak nyangka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal kebaikan saudara-saudara kita. Jazakallah khairan katsir. Yaudah berarti Pak Ustadz, mungkin saya juga di sini akan minta izin ke Pak Ustadz, dan kalau mungkin Pak Ustadz berkenan gitu, Pak Ustadz bisa mendampingi. Insya Allah kita dampingi. Sama ibunya, melepas kangen. Boleh. Tak ada sesuatu yang mustahil jika Tuhan sudah berkenan. Harapan Nenden bisa segera bertemu keluarganya akan coba diwujudkan oleh tim orang pinggiran. Hari ini mungkin menjadi saat yang ditunggu bagi Nenden untuk bisa bertemu keluarganya di kampung. Sekitar 7 jam perjalanan darat yang ditempuh untuk bisa mencapai lokasi yang dituju. Akses jalanan berbatu dan bertanah basah menjadi tantangan sendiri bagi tim agar bisa dilalui dengan baik dan selamat. Sebuah kejutan kecil memang dipersembahkan secara khusus bagi orang tua beserta adik-adiknya di rumah. Assalamualaikum. Ibu. Semuanya boleh keluar. Silakan Ibu keluar. Sekali lagi Tuhan menunjukkan kuasanya lewat rezeki yang tak pernah bisa diduga umatnya. Ibu, kami dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional yang mempunyai tugas untuk memberikan dan menyalurkan dana zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan salah satunya adalah Ibu Neni dan Pak Dedi. Ini bantuannya, Ibu. Jadi ini adalah bantuan untuk modal pertanian. Nanti Ibu bisa menggarap tanah dengan bantuan dari kami. Mudah-mudahan hasil dari pertanian itu bisa untuk mensejahterakan keluarga Ibu, meningkatkan pendidikan anak-anak, dipakai dengan amanah, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan barokah. Ya. Bantuan berupa perlengkapan sekolah, sertifikat oper sewa lahan yang siap garap, serta modal pemberian tanaman, 2 buah sepeda, serta perabotan rumah tangga ini menjadi jawaban atas segala usaha yang tak pernah berhenti. Tetesan keringat dan air mata yang jatuh, tangan yang selalu menengadah ke atas, serta bibir yang tak pernah henti melantunkan untayan doa pada Sang Khalik. Bu Nini, ini semua atas doa yang gak putus dari
Herman dan Nenden selama di pesantren. Mereka cerita sama saya dan semua tim bahwa mereka tuh kangen sama ibu. Mereka terus mendoakan ibu supaya ibu bisa terus berjuang, dan bapak juga. Dan mungkin ini bantuan dari Allah lewat kita dan lewat Basnas.